Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Pendidikan Agama dengan berjudul Etika Bekerja dan Berbisnis Menurut Ajaran Islam. Izin saya share screen. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini berjudul Etika Bekerja dan Berbisnis Menurut Ajaran Islam. Disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Bapak untuk bisa memenuhi nilai UAS ini pada mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SEMAK. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik, serta sifat yang membangun, supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi saya selaku penulis dan penyusun. Pertama-tama, di sini latar belakang yaitu perkembangan dunia kerja dan bisnis di era modern berlangsung sangat cepat. Dengan persaingan yang semakin ketat dan sistem ekonomi yang makin kompleks, dalam kondisi ini etika menjadi pondasi penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Kenyataannya, berbagai praktik tidak etis seperti korupsi, penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan riba masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Islam memberikan panduan yang jelas dalam bekerja dan berbisnis dengan menempatkan kerja sebagai bagian dari ibadah dan bisnis sebagai aktivitas muamalah yang harus sesuai syariat. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, serta larangan terhadap kecurangan dan riba menjadi prinsip utama dalam etika ekonomi Islam. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang sehat, transparan, dan membawa keberkahan, serta memberi manfaat jangka panjang bagi diri sendiri, masyarakat, dan umat secara luas. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah yaitu apa pengertian etika bekerja dan berbisnis menurut Islam. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip etika dalam Islam terkait aktivitas kerja dan bisnis. Selanjutnya, nomor tiga, bagaimana penerapan etika bisnis Islam di era modern. Di sini tujuan penulisannya yaitu menjelaskan makna etika bekerja dan berbisnis dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika Islam dalam dunia kerja dan bisnis. Nomor tiga, memberikan contoh penerapan etika bisnis syariah dalam kehidupan saat ini. Masuk ke pokok pembahasan, kajian teori dan analisis. Etika bekerja dan berbisnis menurut Islam bukan hanya sekedar aturan moral biasa, tetapi bagian dari ajaran agama yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan nilai ibadah. Dalam Islam, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan manusia bertujuan bukan hanya untuk mencari rezeki, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam aktivitas ekonomi, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk cerdas dalam strategi, tapi juga harus menjaga akhlak, niat, serta aturan syariat. Yang pertama, konsep etika dalam Islam. Secara sederhana, etika dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak. Etika menjadi pedoman bagaimana seseorang bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pekerjaan dan bisnis.
Nilai etika ini bersumber dari Al-Quran, hadis, serta praktik dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang baik harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang menjalankan bisnis dengan etika yang baik dalam pandangan Islam. Selanjutnya nomor dua, prinsip-prinsip etika dan bisnis dalam Islam. Ada beberapa nilai dasar yang menjadi landasan etika bekerja dan berbisnis menurut Islam, yaitu satu, niat yang benar atau ikhlas. Setiap pekerjaan dalam Islam dinilai dari niatnya. Jika seseorang bekerja bukan hanya untuk mencari materi, tapi juga untuk beribadah dan memberi manfaat, maka pekerjaannya bernilai ibadah. Nomor dua, kejujuran atau sidik. Dalam dunia bisnis, kejujuran adalah kunci kepercayaan. Islam menekankan agar tidak ada penipuan, manipulasi harga, atau penyembunyian cacat barang. Selanjutnya yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Muslim dituntut menjaga kepercayaan dalam setiap aspek kerja, mulai dari waktu kerja, kualitas pekerjaan, hingga dalam menjaga kerahasiaan dan aset perusahaan. Selanjutnya nomor empat, keadilan atau al-adl. Islam melarang perlakuan tidak adil, baik kepada pekerja, konsumen, maupun mitra bisnis. Semua pihak harus mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang layak. Nomor lima, menjauhi riba dan unsur haram. Islam melarang praktik riba, perjudian, dan ketidakjelasan transaksi. Bisnis harus bersih dari hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan syariat. Nah, yang keenam, profesional dan produktif atau itqan. Rasulullah mengajarkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan hasil terbaik. Islam mendorong umatnya untuk berkompeten, disiplin, dan berkontribusi dalam perbaikan masyarakat. Selanjutnya, nomor tiga, analisis penerapan etika Islam dalam dunia modern. Dalam konteks dunia modern, penerapan etika Islam menjadi semakin relevan. Di era kompetisi bisnis global, pelaku usaha menghadapi dilema mengejar keuntungan sebesar-besarnya atau tetap memegang prinsip moral. Di sini Islam hadir sebagai panduan agar kegiatan ekonomi tetap berada dalam jalur yang benar. Beberapa bentuk penerapan etika Islam masa kini dapat dilihat melalui satu, praktik bisnis syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan usaha halal. Yang kedua, transparansi harga dan kualitas dalam pemasaran digital. Yang ketiga, ada keadilan bagi pekerja melalui upah layak, lingkungan kerja yang aman, jam kerja manusiawi. Yang keempat, penghindaran monopoli dan eksploitasi pasar demi menjaga keadilan ekonomi. Jika etika Islam diterapkan secara konsisten, maka bisnis bukan hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Di sini kesimpulannya yaitu dari pembahasan mengenai etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman jelas mengenai bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Bekerja dan berbisnis dalam Islam bukan hanya sekedar mencari nafkah atau keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan jalan untuk mendapatkan keberkahan. Poin yang kedua, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, serta menjauhi praktik yang haram seperti riba, penipuan, dan eksploitasi menjadi landasan penting dalam etika kerja dan bisnis dalam Islam. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka bisnis dapat berjalan lebih sehat, hubungan antar manusia lebih harmonis, dan hasil usaha menjadi lebih bernilai. Bukan hanya secara material, tetapi juga spiritual. Selanjutnya, pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa rezeki yang baik bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari cara mendapatkannya. Dengan menjalankan pekerjaan dan bisnis sesuai syariat, seseorang bukan hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga membangun karakter dan keberkahan hidup. Untuk saran bagi sebagai penutup, ada beberapa saran yang dapat menjadi refleksi dan langkah lanjutan untuk individu
Jadikan pekerjaan dan usaha sebagai ibadah, bukan sekedar rutinitas mencari uang. Terapkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas profesional. Selanjutnya, bagi pelaku usaha atau bisnis, kelola usaha dengan prinsip syariah, menjauhkan diri dari penipuan, riba, dan praktik yang merugikan orang lain. Bangun bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Untuk bagi instansi atau perusahaan, bangun lingkungan kerja yang adil, transparan, dan menghargai hak pekerja. Etika Islam dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk budaya kerja yang berintegritas dan humanis. Untuk bagi masyarakat, tanamkan kesadaran bahwa etika dalam bekerja dan berbisnis adalah bagian dari akhlak dan identitas seorang Muslim. Dengan penerapan etika Islam, kesejahteraan dan keadilan ekonomi dapat terwujud lebih merata. Semoga dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran Islam, kita dapat menjalani aktivitas ekonomi dengan cara yang lebih bermartabat, penuh tanggung jawab, dan tentu saja mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Berikut daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun presentasi dan makalah. Yang pertama ada Al-Quran terjemahannya tahun 2019. Cip- Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia. Terbit di Jakarta PT Syamil Cipta Media. Nah, yang kedua ada Al-Ghazali Muhammad tahun 2015 dengan judul Akhlak dalam Bisnis. Terbit di Jakarta, penerbitnya Pustaka Azam, dan seterusnya. Di sini ada lampiran satu hadis-hadis terkait etika kerja dan bisnis. Satu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan profesional dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Lampiran 2, contoh penerapan etika Islam dalam bisnis modern. Di sini ada prinsip etika Islam yang sudah dipaparkan di atas tadi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.